Pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabdi Makanlehi, salah satu peserta calon seleksi Sekda Kabupaten Alor yang sudah dilaksanakan pada beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini kita ada pada tanggal 1 April 2026, di saat umat Kristiani mempersiapkan diri untuk memasuki masa-masa minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, baik Jumat Agung maupun Pasca yang akan ada pada 1-2 waktu ke depan. Karena itu saya juga mengucapkan selamat merayakan hari raya Jumat Agung dan Pasca bagi umat Kristiani yang merayakannya. Yang kedua, terkait dengan proses seleksi Sekda yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengumuman tanggal 29 Desember 2025 dan dalam tahapan sampai pada butir 11 rencana pelantikan yang dalam tanggalnya disesuaikan. Sebagai peserta, saya mau bertanya kepada panitia seleksi yang telah memproses sejauh mana proses ini sampai pada tanggal 1 April ini belum ada kepastian terkait dengan kondisi ini. Walaupun kita mengetahui secara bersama bahwa 3 nama yang sudah diusulkan ke pemerintah provinsi pada tanggal 5 atau 6 Februari yang lalu berdasarkan urutan abjad sebagai salah satu peserta dan putra Alor. Saya menghormati dan mengapresiasi karena kepentingan daerah dan masyarakat lebih di atas segalanya. Yang menjadi persoalan adalah sampai saat ini tanggal 1 April 2026. Proses ini sudah sampai di mana sementara dalam catatan jadwal dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta oleh panitia seleksi terbuka. Karena itu panitia seleksi masih bertanggung jawab atas proses ini sampai pada pelantikan Sekda definitif. 3 nama yang sudah diusulkan berdasarkan urusan abjad, baik Bapak Melki Beli, Bapak Obed Bolang maupun Ibu Terince. 2 nama itu secara ketentuan sudah habis umur masanya, yaitu di 2 Maret dan 6 Maret 2026. Tersisa 1 nama, yaitu Bapak Melki Beli. Pertanyaannya adalah kenapa sampai tanggal 1 tidak ada informasi penjelasan kepada kami, baik panitia seleksi maupun pihak pemerintah provinsi, terkait dengan tidak cepat dilakukan pelantikan. Yang kedua, justru penugasan kembali PJ Sekda saat itu Bapak Obed, saya sebagai peserta juga sebagai camat dalam undang-undang pemerintahan daerah bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui Sekda. Nah, kita belum punya Sekda definitif. Penugasan kembali itu perlu kita lihat kembali peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun 2019 tentang penunjukan penjabat Sekda. Di situ pada pasal 4 dikatakan bahwa penjabat Sekda Kabupaten yang ditunjuk oleh gubernur harus memenuhi persyaratan meliputi A. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2B pemerintah daerah provinsi. Dalam Perpres 3 2018 untuk 3 bulan pertama bagi saya PJ Sekda yang ditunjuk telah gagal memproses Sekda sampai pada pelantikan.
Sehingga seharusnya penunjukan untuk 3 bulan kedua dalam mempersiapkan proses pelantikan segera definitif ini harus pejabat eselon 2B pemerintah daerah provinsi, bukan eselon 2B pada tingkat kabupaten berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri. Berlarut-larutnya proses pelantikan ini juga telah menjadi ruang diskusi publik dan menjadi bola liar di tengah masyarakat terkait dengan persoalan ini. Oleh karena itu, sebagai peserta yang menghormati proses ini, saya harapkan kepada pemerintah provinsi untuk secepatnya diambil langkah-langkah bijaksana dalam melantik sekda definitif. Yang ketiga, dampak dari lambatnya pelantikan ini berpengaruh pada banyak jabatan di negeri ini yang dijabat oleh PLT-PLT yang juga melanggar ketentuan surat edaran nomor 1 2021 tentang kewenangan PLH dan PLT dalam aspek kepegawaian. Di situ pada butir 11 dikatakan PNS yang ditunjuk sebagai PLT melaksanakan tugas itu melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Nah, banyak PLT yang saya lihat sudah lebih dari 6 bulan, bahkan ada yang sudah sampai 1 tahun. Resiko hukum, sekali lagi resiko hukum adalah dalam aspek kepegawaian dan keuangan, kalau PLT maupun PJ yang tidak sesuai ketentuan, ketika berhadapan dengan hukum manajemen keuangan, maka bisa dianggap korupsi. Karena menjalankan satu tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Baik Undang-Undang nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan dan regulasi hutan. Oleh karena itu saya harapkan sehingga persoalan ini tidak menjadi debat kusir di tengah masyarakat, baik di media-media massa, media sosial maupun masyarakat. Maka harapan kepada pemerintah provinsi untuk secepatnya hasil koordinasi yang sudah dilakukan oleh pansel dari Kabupaten Alor itu secepatnya diambil kepastian untuk dilakukan pelantikan secepatnya. Kalau tidak dilakukan pelantikan secepatnya, maka debat kusir akan terus berlanjut dan panitia seleksi dan pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas persoalan ini. Ini persoalan serius yang perlu kita sikapi. Sehingga kalau kita sayang daerah Kabupaten Alor ini, mari kita letakkan pada ketentuan hukum yang benar sehingga pemerintahan dan masyarakat kestabilan dalam perjalanan ini boleh berjalan. Sehingga topangan pemerintah dan kami di wilayah untuk mendukung program pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten bisa terlaksana apabila ada kepastian. Ini beberapa hal yang saya sampaikan dan khusus untuk PLT yang ada, saya harapkan kepada Bapak Kabak Hukum juga mengkaji dari aspek hukum untuk memberikan dasar-dasar hukum kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sekali lagi sebagai peserta calon sekda, saya menghormati dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh panitia seleksi. Tetapi sudah hampir 3 bulan, tidak ada kepastian dari proses ini. Tuhan memberkati dan merahmati semua kita dalam tugas dan tanggung jawab bersama. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Camat, saya mungkin mau mempertanyakan satu hal lagi. Bapak Obed Bolang ya, yang sekarang masih menjabat tugas-tugas sekda, sekretaris daerah Kabupaten Alor ini. Saya mau tanya Bapak, untuk sementara ini Pak Obed Bolang ini, beliau ini PLT sekda atau pejabat sekda? Ya, ini yang perlu Bapak harus menjelaskan kepada publik, karena sampai sekarang masyarakat atau publik masih memberikan tanda tanya apakah beliau ini mengemban tugas pejabat atau PLT, Pak. Jadi itu yang Bapak harus menjelaskan dulu. Ini yang saya juga belum dapat informasi sesuai penugasan itu apakah pejabat atau PLT. Tapi kalau penjabat maka dia bertabrakan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun 2019 karena 3 bulan berikut
dari 3 bulan setelah itu harus diduduki oleh pejabat eselon 2B pemerintah daerah provinsi. Ketentuan ini nanti saya kasih untuk silakan berkoordinasi selanjutnya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten yang punya kewenangan terkait hal ini. Terima kasih. Tadi Bapak sampaikan bahwa 2 Maret ya, 2 Maret itu habis usia atau apa namanya, dua orang peserta calon ini, yaitu Pak Obed sama Ibu Terinja. Apakah masa pensiunannya atau apa Bapak yang ataukah masa akhir ini usianya itu mencapai tahap pensiun Bapak? Jadi pensiunnya di Maret 2020, tapi karena lahirnya 2 Maret 68 dan 6 Maret 68, maka dalam ketentuan sejak dilantik itu umurnya tidak boleh melebihi usia 58. Ya. Kembali ke ketentuan. Ketentuan. Baik Bapak, cukup jelas. Nanti saya akan konfirmasi ke pihak pemerintah daerah maupun juga ke pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan pernyataan yang sudah Bapak sampaikan bahwa ini kenapa sampai hari ini sekda definitif ini belum bisa ada atau belum bisa dilantik untuk menjalankan semua tugas-tugas pemerintahan yang dipercayakan oleh gubernur atau bupati Kabupaten Alor. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, terima